kabar semuanya? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teorema induksi matematika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembuktian induksi matematika. Sebelum membahas tentang teorema induksi matematika, kita akan lihat teorema 1 berikut ini. Jika S subset N dan S bukan himpunan kosong, maka terdapat NS anggota S sehingga NS kecil dari N untuk setiap N anggota bilangan asli. Lebih lanjut, Sn disebut elemen terkecil S. Teorema 1 ini akan kita gunakan untuk membuktikan teorema induksi matematika pada teorema 2 berikut ini. Jika S subset N memenuhi yang pertama satu anggota S, yang kedua untuk setiap K anggota N, jika K anggota S maka K ditambah 1 anggota S. Jika kedua kondisi ini terpenuhi maka S sama dengan N. Kita akan coba membuktikan teorema 2. Pada pembuktian kali ini akan digunakan bukti tidak langsung. Diandaikan S tidak sama dengan N, artinya ada anggota N yang bukan anggota S. Dengan kata lain, N yang bukan S tidak kosong. Oleh karena itu, berdasarkan teorema 1, himpunan N yang bukan S memiliki elemen terkecil. Katakan M. Kita tahu bahwa 1 adalah anggota S. Karena M adalah anggota N yang bukan S, maka M tidak akan sama dengan 1. Hal ini menyebabkan bahwa M lebih besar dari 1. Akibatnya, kita akan peroleh M kurang 1 anggota N. Di lain pihak, kita juga tahu bahwa M kurang 1 kecil dari M. Karena M adalah elemen terkecil dari N yang bukan S, dengan menggunakan dua fakta ini, maka kita peroleh bahwa M-1 anggota S. Berikutnya, diketahui juga ketika K anggota S, maka K plus 1 adalah anggota S. Dalam konteks ini, karena M-1 adalah anggota S, maka ketika ditambah dengan 1 menjadi M, dia haruslah anggota S. Hal ini tentu saja kontradiksi. Mengapa? Karena di awal tadi M adalah anggota N yang bukan S. Artinya M bukan anggota S. Tapi kita juga peroleh bahwa M anggota S. Suatu pernyataan yang kontradiksi. Oleh karena itu, kita harus menyimpulkan bahwa S harus sama dengan N. Berikutnya, kita akan menunjukkan prinsip induksi matematika yang diturunkan berdasarkan teorema 2. Kita mendefinisikan Pn sebagai pernyataan yang memiliki dua sifat. Yang pertama, P1 benar. Yang kedua, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Selain itu, kita juga mendefinisikan sebuah himpunan T, di mana T adalah berisikan N anggota N sedemikian sehingga Pn bernilai benar. Karena P1 benar, maka 1 adalah anggota T. Kemudian, jika K anggota T berakibat bahwa K
K ditambah 1 juga anggota T. Dari sini, berdasarkan teorema 2, kita akan dapatkan bahwa T harus sama dengan N. Hal ini berarti bahwa untuk setiap N anggota bilangan asli, Pn bernilai benar. Berdasarkan penjelasan ini, maka kemudian kita peroleh prinsip matematika sebagai berikut. Yang pertama, buktikan P1 benar. Yang kedua, asumsikan PK benar. Yang ketiga, buktikan PK plus 1 benar. Contoh penyelesaian pembuktian menggunakan induksi matematika sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Prinsip induksi matematika memiliki beberapa versi. Versi lainnya diantaranya ditunjukkan dalam teorema 3. Diketahui bilangan asli N0 anggota N dan pernyataan Pn yang berlaku untuk semua N lebih besar sama dengan N0. Jika Pn memenuhi, yang pertama, Pn0 benar. Yang kedua, untuk setiap K yang lebih besar dari N0, jika Pk benar, maka Pk plus 1 juga benar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pn benar untuk semua N lebih besar sama dengan 0. Dari teorema ini menunjukkan bahwa ini merupakan metode pembuktian induksi matematika yang lebih umum, karena N0-nya tidak harus dimulai dari angka 1. Versi lainnya ditunjukkan dalam teorema 4. Jika S anggota N memenuhi, yang pertama, 1 anggota S, yang kedua, untuk setiap K anggota N, jika himpunan yang berisikan 1, 2, dan seterusnya sampai K adalah subset S, maka K ditambah 1 adalah anggota S. Jika dua kondisi ini terpenuhi, maka S sama dengan N. Berikutnya, kita akan lihat contoh pembuktian induksi matematika berdasarkan teorema 3 dan teorema 4. Kita mulai dari contoh 1. Buktikan bahwa untuk N yang lebih besar dari 3 berlaku 2 pangkat N lebih besar dari 2N ditambah 1. Untuk N sama dengan 3 diperoleh bahwa 8 lebih besar dari 7. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 dan 2 kali 3 tambah 1 hasilnya 7. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 2 pangkat 3 lebih besar dari 2 kali 3 ditambah 1. Ini menunjukkan bahwa P3 benar. Berikutnya, kita asumsikan untuk N sama dengan K, yaitu lebih besar dari 3, benar bahwa 2 pangkat K lebih besar dari 2K ditambah 1. Berikutnya, diperhatikan bahwa 2 berpangkat K ditambah 1 dapat ditulis menjadi 2 dikali 2 pangkat K. Berdasarkan asumsi, 2 pangkat K itu lebih besar dari 2K ditambah 1. Sehingga kita dapatkan 2 dikali 2 pangkat K lebih besar dari 2 dikali 2K ditambah 1. Jika kita kalikan 2 ke dalam, maka hasilnya adalah 4K ditambah 2. Berikutnya kita tulis menjadi 2K ditambah dengan 2K ditambah 2. 2K ditambah 2 itu jelas nilainya lebih besar dari 3. Sehingga kita dapatkan 2K ditambah 2K tambah 2 akan lebih besar dari 2K plus 3. Kemudian kita dapat menulis menjadi 2 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Hasil terakhir ini menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Kita lanjut ke contoh kedua. Buktikan bahwa setiap bilangan asli N yang lebih besar dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima.
Jelas bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 2, karena 2 adalah bilangan prima, dan kita dapat nyatakan 2 itu sama dengan 2 itu sendiri. Berikutnya, untuk N sama dengan K yang lebih besar dari 2, kita asumsikan bahwa K dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Sekarang kita perhatikan, jika K ditambah 1 adalah prima, maka jelas pernyataan benar. Namun ketika K tambah 1 bukan bilangan prima, kita akan memiliki faktor prima P yang kecil dari K ditambah 1. Oleh karena itu, kita juga akan dapatkan bilangan Q yang kecil dari K ditambah 1, sehingga K tambah 1 sama dengan P dikali Q. Q, ketika dia adalah bilangan prima, maka bukti selesai. Ketika Q bukan prima, maka berdasarkan asumsi, Q dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa K ditambah 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan